wabarakatuh. Pertama saya kita akan membahas QC tentang generator performance. Kita akan membahas keluaran X-ray, tegangan tabung, arus tabung, waktu eksposi, dan kualitas berkas sinar X. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan pengukuran radiasi. Jadi untuk mengukur radiasi itu kita perlu alat ukur. Sama halnya kalau kita mau mengukur suhu, kita perlu termometer seperti itu ya. Nah, banyak data yang dapat diperoleh sama proses pengujian performance alat sinar X. Pengukuran terhadap kinerja generator pembangkit sinar X pada dasarnya melibatkan pengukuran terhadap radiasi yang keluar dari tabung sinar X, sehingga beberapa tipe detektor radiasi dijadikan alat standar pengukuran dalam uji-uji yang dilakukan. Nah, detektor yang sering digunakan untuk uji performance adalah detektor dengan isian gas atau gas filled chamber. Nah, diagram skematik berikut ini adalah gambar yang tergambar dari detektor gas itu sendiri. Nah, dapat dilihat ya, di sini ada detektor gas. Nah, di sini ada survey meter output atau outputnya, dia berbentuk batang atau analog. Kemudian di sini ada gas filled chamber, di dalamnya terdapat gas yang sensitif terhadap sinar X atau radiasi. Nanti di dalamnya itu terdapat juga pita anoda dan elektron bebas dan ion bebas gitu. Nanti pada saat elektron sinar X mengenai ionnya akan ketarik ke anoda dan akan dibaca oleh survey meternya ini, survey meter output yang ini, seperti itu. Nah, jenis ion chamber adalah salah satu detektor gas yang lazim digunakan pada alat-alat ukur radiasi sinar X. Ion chamber hanya memerlukan tegangan kurang lebih 100-3000 volt untuk dapat bekerja dengan baik, dibandingkan dengan jenis detektor radiasi lainnya. Proportional center 300-900 volt dan Geiger-Müller center 900-1200 volt. Karena pengukuran sumber radiasi sinar X-nya tidak membutuhkan detektor yang sangat peka seperti jenis-jenis detektor yang sering digunakan pada kedokteran nuklir. Nah, pocket dosimetri adalah contoh jenis detektor radiasi sinar X yang cukup baik dan mudah dijumpai di pasaran dan dapat digunakan untuk pengukuran radiasi sinar X. Nah, ini contoh-contoh detektor radiasi ya. Yang pertama, Ini yang pertama ada Babyline Gamma, Babyline 81 Gamma, dan X-ray dosimetri. Ini dia jenis gas filled chamber dengan sistem analog. Jadi nanti pada saat radiasi mengenai tube gas filled-nya nanti akan terukur radiasi pada kotak ini. Gitu. Kemudian di sini ada RAM ion survey meter. Untuk RAM ion survey meter ini dia displaynya berbentuk digital, jadi pada saat radiasi mengenai gas filled chambernya, nilai dosisnya akan keluar pada layar monitor itu dalam bentuk angka. Jadi kita lebih gampang tidak ngira-ngira. Kalau yang dia bentuknya batang gini kan yang garis analog, kita ngira-ngira nih garisnya di satuan berapa, seperti itu. Kemudian sini ada Geiger-Müller survey meter. Untuk Geiger-Müller survey meter ini masih analog juga ya, gitu. Kemudian ada lagi di sini contohnya pocket dosimetri. Nah, untuk pocket dosimetri ini biasanya digunakan perorangan. Pocket dosimetri ada yang bentuknya digital seperti gambar yang ini. Kemudian ada yang analog, itu pendos atau lebih sering disebut pendos gitu. Nah, untuk pekerja radiasi yang bekerja di laju paparan tinggi, seperti dia bekerja di instalasi cat lab yang bermain dengan fluoroskopi, itu dia harus menggunakan dosimetri saku ini atau pocket dosimetri, tidak menggunakan TLD gitu. Jadi untuk pekerja radiasi yang radiasinya laju paparan, radiasi harus diukur per hari, bukan akumulasi dalam 3 bulan. Nah, ini ada contoh video pengukuran radiasi dengan menggunakan detektor ramion, dan di sini juga ada detektor berbentuk seperti dosimetri, seperti pocket dosimetri, cuma agak gedean ya. Nah, di sini dilakukan pada alat CT scan. Nah, ini contohnya pada saat kita melakukan scan, nanti laju paparan itu akan terukur pada ramion ini gitu. Jadi nanti akan terukur nih 1,5 mili ronsen per hour, seperti itu. Jadi laju paparannya segitu ya. Nih,
akan berubah terus sesuai dengan intensitas radiasi yang dihasilkan. Kalau yang di sebelahnya ini, yang alat dosimeternya yang tangan kirinya ini dia menggunakan satuan mikro ya, menggunakan satuan mikro, jadi kata lebih besar untuk dosisnya seperti itu. Nah, yang ini survei meter yang jenisnya ram ion yang tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk ram ion ini dia ada ini ion chambernya ya, gas ion chambernya. Nah, dia bentuknya analog nih. Nanti tinggal si ininya itu diarahin ke sumber seperti itu. Pada diarahin ke sumber nanti jarumnya akan mulai naik ya untuk ngerespon. Nah, ini si detektor itu pas di ujung sana. Tadi kan bentuknya tabung gitu ya, cup gitu ya, itu sudah saya jelaskan. Jadi kita ngarahinnya itu ke ininya. Di sini ada karbon 14, sinarnya beta, kemudian ada cesium 137, itu sinyal apa? Sinar beta dan gamma seperti itu. Ada juga karbon 14 sama hidrogen 3. Nah, seperti itu. Nah, yang di sini ini namanya alat pocket dosimetri yang atau pendos yang analog. Jadi untuk pendos ini nih, dia ada alat khusus yang berbentuk kotak itu, yang berbentuk kotak namanya untuk ngilangin dosis radiasinya, jadi untuk ngereset. Karena pendos itu bentuknya seperti pulpen ya, jadi pulpen itu diarahin ke sumber cahaya untuk melihat jumlah radiasinya seperti itu. Nah, pada diarahin ke sumber cahaya dia akan kebaca dosis radiasinya. Nah, yang bentuk kotaknya itu boxnya juga ada senternya. Jadi kalau teman-teman susah melihat ke arah lampu, teman-teman bisa dipencet di boxnya seperti itu. Nanti kalau sudah dipakai tinggal di nolin lagi. Nah, ini nih yang ada talinya ini untuk senternya, untuk ngelihatnya. Kemudian yang bulatnya ini untuk ngezeroinnya, untuk ngereset seperti itu. Nah, ada lagi ini pocket dosimetri. Ini yang biasa saya gunakan di rumah sakit saya. Jadi dia ukurannya digital dan mengukur laju paparan seperti itu. Untuk laju paparan yang diukur adalah microsievert per hour. Ini ya. Jadi kok radiasinya laju terus, dia akan berubah terus angkanya sesuai dengan radiasi yang terukur. Ujian generator ada. Oke, untuk pengujian generator performance ini ada juga akurasi tegangan tabung. Nah, voltase tabung sinar X mempunyai efek yang signifikan terhadap kontras gambar, densitas, optik, dan juga dosis radiasi kepada pasien. Oleh karena itu, pemilihan QV pada meja kontrol seharusnya memproduksi output QV dengan tingkat energi radiasi sinar X yang proporsional. Jadi kalau kita pakai QV-nya 70, itu harus keluar juga 70 gitu. Nah, kejadian tidak proporsionalnya energi sinar X yang keluar dengan settingan QV pada kontrol merupakan indikasi ketidakakuratan nilai QVP. Nah, variasi perbedaan setting QVP dengan kualitas berkas sinar X yang masih diperkenankan sampai dengan plus minus 4 QV dari nilai sesungguhnya. Jadi kalau kita pakai QV-nya 70, ternyata outputnya itu 71, itu masih dalam batas toleransi seperti itu. Nah, untuk pengujian QVP ini sendiri dapat dilakukan dengan alat sederhana yang dinamakan Wisconsin test cassette atau dengan alat digital QVP meter. Nah, ini contohnya ya untuk Wisconsin cassette QVP test dan hasil radiografnya seperti ini.
gitu. Jadi nanti kalau yang untuk Wisconsin ini saya juga kurang paham ya, soalnya di kampus saya dulu nggak ada, soalnya saya udah pakai digital gitu. Jadi untuk saya dulu belajar dulu pakai digital gitu. Emang untuk Wisconsin kaset ini sudah banyak ditinggalkan karena untuk evaluasinya cukup ribet. Kita harus pakai densitometer lagi untuk ukur total-totalannya ini gitu. Jadi kurang efektif gitu. Kita lebih efektif pakai digital KVP meter. Nah, nanti untuk digital KVP meter nanti bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya digital, jadi pada saat di-expose di titik tengahnya nanti nilai KV akan keluar seperti itu. Ya, yang ini adalah video Wisconsin KVP test kaset yang berguna untuk mengukur KVP. Jadi bentuknya itu gede ya, seperti seukuran kaset 24x30. Nanti diekspos dengan pesawat sinar X. Nah, untuk bagian yang tidak diekspos itu ditutup dengan plat PB seperti itu. Nah, ini jadi kita cuma eksposnya itu misalnya 70 kV, kita tutup tuh bagian atas dan bawahnya. Nanti setelah diekspos tinggal kita evaluasi. Nah, ini alat KVP test meter yang digital. Jadi seperti yang tadi di PPT yang telah saya jelaskan, bentuknya kotak seperti ini dan dia berbentuk digital atau angkanya keluar dalam bentuk angka gitu. Nah, ready fast ini berarti alat sudah dapat digunakan. Jadi kita tinggal letakkan si KVP meter ini pada sumber radiasinya. Setelah tepat ya di garis kotaknya, jadi kolimatornya kotak, kita tepatkan di garis kolimatornya, tinggal kita ukur. KVP terukur 70,9 KVP seperti itu. Jadi untuk KVP meter ini lebih simpel ya daripada kita pakai Wisconsin test kaset tadi, karena untuk Wisconsin kaset test sendiri kita harus nge-expose satu, kemudian kita harus processing film dulu seperti itu. Selanjutnya ada pengukuran akurasi dan presisi timer atau second. Waktu eksposisi secara langsung mempengaruhi kuantitas keseluruhan dari radiasi sinar X yang keluar dari tabung X-ray. Dengan demikian, keakuratan waktu eksposisi adalah bersifat kritikal di mana dikehendaki eksposisi terhadap radiograf memadai dengan dosis radiasi yang beralasan terhadap pasien. Variabilitas yang diperbolehkan untuk akurasi waktu eksposisi adalah plus minus 5% untuk penggunaan waktu eksposisi lebih besar dari 10 mA dan plus minus 20% untuk eksposisi lebih kecil dari 10 milisecond seperti itu. Nah, cara termudah untuk mengukur akurasi nilai waktu eksposisi ini adalah dengan menggunakan digital timer meter atau multifunctional meter. Namun demikian, bila fasilitas di radiologi tidak memiliki peralatan non-invasif semacam ini, ada alat sederhana yang dikenal dengan spinning top device yang berguna untuk mengukur akurasi waktu eksposisi pada suatu sistem generator sinar X. Nah, dulu pada saat saya belajar di kampus, ini kedua alat ini masih ada semua ya. Jadi ada spinning top ini. Nah, spinning top, kemudian ada juga digital multifunctional meter gitu. Nah, untuk spinning top ini bentuknya seperti gasing ya. Jadi kalau teman-teman masa kecil masih nemuin mainan namanya gasing, itu ada ada bentuknya gasing. Jadi nanti dia diputar di atas kaset gitu. Nanti diputar di atas kaset, keluarlah pada saat diputar tuh diekspos, nanti akan keluar seperti ini gitu. Nah, yang diukur di sini ada pengukurannya. Yang diukur itu ini dotsnya ada berapa titik yang terekspos seperti itu. Nanti diukur, di sini ada nilainya, number of dots. Jadi misal nih di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 dots. 8 dots itu berarti di kisaran 6. Berarti kurang lebih second yang digunakan itu 0,12 atau 0,20 seperti itu. Nah, kemudian untuk digital multifunctional digital timer meter atau multifunctional meter ini cukup mudah ya. Nah, multifunctional meter ini dia itu bisa mengukur MA, bisa mengukur S, ataupun bisa mengukur MAS sekaligus seperti itu.
Bila generator sinar X adalah half wave rectifier atau penghantar setengah gelombang, maka untuk menghitung atau mengkonversi waktu eksposi yang sesungguhnya adalah dengan cara banyak titik hitam sama dengan waktu eksposi second kali 60. Selanjutnya, bila generator dimiliki full wave rectifier atau penghantar gelombang penuh, maka banyaknya titik hitam sama dengan waktu eksposi second kali 120 gitu. Untuk pengujian dengan spinning top, sebaiknya menggunakan pengaturan waktu pada 1/10, 1/20, 1/30, dan 1/40. Untuk peralatan dengan fase tunggal, sedangkan untuk peralatan dengan fase 3 atau high frequency generator, produksi sinar X sudah konstan sehingga gambaran spinning top akan berubah busur melingkar dan bahan gambarannya titik. Karena alasan ini, maka alat manual spinning top tidak bisa digunakan lagi dan harus menggunakan alat ukur yang dilengkapi dengan penggerak motor elektrik atau synchronous spinning top device. Jadi untuk yang fase 3 itu generator X dari keluaran-keluaran terbaru itu sudah tidak dapat lagi menggunakan spinning top manual. Jadi dia harus spinning top yang ada motor penggeraknya seperti itu. Ini kita melakukan pengukuran spinning top table, spinning top yang tadi untuk ukur timer ya. Jadi kita pastikan dulu tabelnya itu datar dengan menggunakan water pass. Kemudian kita letakkan kaset, kita tutup bagian sebelahnya, kita paskan center pada pertengahan sebagian kaset. Nah, ini spinning topnya tadi ya. Spinning topnya itu ada dotsnya. Nah. Kemudian kita putar dan kita expose. Nah, pada saat di-expose nanti akan keluar tuh berapa dots yang akan keluar gitu. Nah, dots ini menandakan berapa milisecond yang kita gunakan nanti berdasarkan perhitungan yang tadi sudah saya paparkan tadi ya. Selanjutnya, akurasi dan konsistensi arus tabung atau MA. Di sini kita akan menghitung linearity dan reciprocity. MA selektor pada generator sinar X adalah digunakan untuk mengatur temperatur filamen tabung sinar X sepanjang waktu eksposi radiasi terjadi. Lebih penting lagi, MA selektor menentukan kuantitas dari radiasi sinar X yang terjadi dalam suatu berkas sinar. Dengan demikian, maka akurasi nilai MA yang dipilih adalah sama pentingnya dengan akurasi timer eksposi atau waktu eksposi. Satu metode untuk pengujian akurasi MA yang dapat dilakukan adalah dengan membuat satu eksposi radiasi sambil mencermati MAS meter pada panel kontrol. Metode terbaik selain ini adalah dengan menguji reciprocity dan linearitas dari MA. Nah, untuk MAS ini dapat diukur dengan alat tadi ya, yang sama seperti kita mengukur S. Nah, di sini kan alatnya kan multifunctional meter, dia bisa untuk ukur MA aja, S aja, atau MAS seperti itu. Nah, ini yang pertama reciprocity meter MA. Nah, reciprocity ini berarti eksposi dilakukan pada nilai MAS yang sama diperoleh dengan kombinasi MA dan S yang berbeda seperti itu. Nah, variasi reciprocity ini masih diperkirakan dengan pada persentase plus minus 10%. Dikatakan bahwa reciproc generator adalah baik bila perhitungan variansinya adalah lebih kecil dari 10%. Alat untuk mengukur eksposi dan menghitung reciproc dapat menggunakan dosimeter saku atau menggunakan AL. Output radiasi seharusnya adalah sama sepanjang QVP yang digunakan dijaga pada posisi konstan untuk menghitung nilai reciproc dari suatu eksposi radiasi. Dapat digunakan rumus berikut ini. Nah, ini ada rumus reciprocity variance ya. Itu ada milironsen per MAS dikali milironsen per MAS maksimal dikurang dengan milironsen per MAS minimal dibagi dengan sigma milironsen per MAS dibagi 2. Selanjutnya ada linearity MA. Linearity berarti bahwa peningkatan yang teratur dalam nilai mass seharusnya memproduksi peningkatan yang teratur di dalamnya nilai exposure yang diukur. Dengan kata lain, jika kita mengatur 70 kV dan 10 MAS untuk memproduksi eksposi sebesar 50 milironsen pada dosimeter, maka selanjutnya bila kita mengatur 70 kV
20 MAS untuk alat yang sama seharusnya memproduksi nilai eksposisi sebesar 100 milironsen. Tentunya bila MA station dan timer sudah terkalibrasi. Variasi linearity masih diperkenankan antara kurang lebih 20%. Apabila hasil pengulangan atau penghitungan linearity pada kisaran lebih kecil dari 10%, maka dapat dikatakan bahwa linearity sementara adalah baik. Problem yang sering dijumpai di lapangan bahwa buruknya linearity suatu sistem karena buruknya timer atau rectifier yang buruk. Pengukuran linearity dapat dilakukan seperti apa yang dikerjakan pada pengukuran reciprocity dengan cara yang sama dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumus juga sama ya untuk linearity variance. Nah, yang di sini ini namanya multifunction meter yang berguna untuk mengukur timer tadi ya, timer aja, MAS. Ini untuk X-ray. Nah, multifunction meter ini nanti tinggal diatur untuk pengukurannya. Di sini dia itu mengukur langsung 3 ya, langsung MAS, second sama miliampere. Jadi langsung keluar tiga-tiganya. Kemudian tinggal kita expose. Nah, ini ya. Pada saat diekspos nilai akan keluar nih. Nah, di sini keluar MAS-nya itu 100, kemudian second yang digunakan itu 99 dan MA yang digunakan itu adalah 110, seperti itu. Ini sangat simple ya. Kalau alatnya di kampus saya dulu itu kita ngatur maksudnya ada pencetannya untuk ngatur pemilihan cuma satu layar gitu, maksudnya cuma satu layar, jadi dia cuma tampilannya MA atau S atau MAS gitu. Kalau ini lebih enak, dia tampil langsung 3, langsung MAS, second dan miliampere. Jadi bisa dievaluasi ketika sekaligus. Selanjutnya kualitas berkas sinar X atau half value layer atau HVL. Nah, di sini tujuan HVL itu untuk menilai kualitas berkas sinar X atau lapisan nilai paruh atau HVL. Dan bahannya itu ada filter aluminium tipe 1100 dengan kemurnian lebih dari 99%, ketebalan antara 0,25 sampai 2,0 mm. Kemudian ada dosimeter digital, penganalisan berkas sinar non-invasif atau bilik ionisasi dengan elektrometer. Kemudian ada meteran untuk ukur dan juga ada lempar BB. Nah, nanti dibentuknya seperti ini ya. Jadi sini kan ada X-ray tube, kemudian ada kolimator. Nah, aluminium ini diletakkan di bawahnya kolimator, nanti ditempel pakai plester seperti itu. Kemudian di bawahnya nanti ada jarak kurang lebih 1 meter untuk FFD-nya. Untuk FFD kemudian ada radiation detector di bawahnya. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, semua filter tambahan yang atau yang dipasang pada jalan berkas sinar X harus dilepas atau diatur setelah setelannya pada nilai yang minimum sebelum uji ini dilakukan. Letakkan detektor pada titik tengah bidang uji atau sesuai dengan ketentuan penempatan detektor yang tertera pada buku petunjuk penggunaan detektor tersebut. Kemudian sebagai metode alternatif menggunakan bilik ionisasi. Tempatkan ujung detektor pada ketinggian paling sedikit 30 cm di atas permukaan uji untuk mengurangi hamburan yang diterima bilik ionisasi. Nah, ukur dan catat jarak antara detektor ke sumber radiasi. Lakukanlah pengujian dengan menggunakan 80 kV dan lakukan paparan pertama menggunakan arus tabung sebesar 100 mA sampai 200 mA dengan waktu paparan lebih besar dari atau sama dengan 0,1 second sampai dengan kurang dari sama dengan 0,2 second. Nah, catat jika perlu lakukan juga pada nilai QVP yang lain. Nah, lihat dan catat dosisnya, kemudian lakukan beberapa pengukuran dosis dengan menambahkan ketebalan aluminium sampai sebelum dosisnya menampakkan penurunan sebesar 50% atau kurang dari yang dihasilkan dengan menggunakan filter tambahan. Nah, catatannya, filter tersebut dapat ditempel pada permukaan kotak pembatas berkas sinar X atau pada kolimator. Nah, ini untuk penilaian evaluasi. Jadi secara teori perhitungan HVL itu memenuhi persamaan berikut. Jadi persamaan itu I atau intensity sama dengan I0
dikali exposure dikali konstanta itu minus 0,693 kali N. N itu adalah jumlah layer yang kita gunakan, berapa jumlahnya. Jadi kalau kita pakai layer 1 berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dengan nilai N sama dengan D per HVL, kemudian jika I setengah kali 10 maka N sama dengan 1 dan D sama dengan HVL karena 1 per 10 sama dengan 1 per 2 pangkat N. Artinya jika intensitas awal berkurang separuh setelah melewati bahan setebal D, maka setebal itulah HVL-nya. Variabel I adalah persamaan tersebut yang dinamakan intensitas sinar X setelah melewati bahan dengan ketebalan D. Sedangkan I0 adalah intensitas awal. Nah, ini untuk pengujian half value layer. Di sini ada aluminium khususnya ya dia ya. Sorry, saya ulang lagi. Nah, di sini ada aluminium khususnya. Nih, bisa dibaca ya. Aluminium half value layer attenuator set. Jadi dia udah set gitu. Jadi jumlahnya juga udah pas dan ketebalan sudah rata sesuai dengan ketentuannya gitu. Nah, di sini ada radiation detector. Kemudian nanti tinggal kita atur. Nah, ini ada cube X-ray-nya. Nah, ini ya. Jadi untuk si ini udah expose. Nah, ini keluar ya nilai awalnya ya, nilai awal radiasinya, dosis radiasinya. Kemudian habis itu tinggal dipasang aluminium pada kolimator. Mana sih yang masang aluminium itu tuh? Ini nih. Nah, ini masang aluminium itu pada kolimatornya ya. Nih, jadi kolimator di plester aja aluminium di kolimatornya. Ini untuk ukur half value layer. Nanti kalau ada waktu, kalau bisa praktek, kita coba praktek ya di lab kampus ya. Jadi tinggal dihitung half value layernya. Ya, terima kasih perhatian teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Sangat disayangkannya karena COVID ini jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung dan tidak bisa melaksanakan praktek gitu. Padahal kalau kita bisa praktek itu lebih enak, lebih mudeng untuk materinya seperti itu. Semoga video-video yang saya berikan juga bisa memberikan wawasan lebih kepada teman-teman sekalian. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.